Hai gengs, balik lagi di Vince Station Reborn. Apa kabar semuanya? Baik. Gengs, akhir-akhir ini voli tanah air ini sedang diguncang oleh sebuah rilis resmi yang sangat mengejutkan. Megawati Hangestri alias Megatron secara resmi dinyatakan absen dan mundur dari skuad timnas voli putri Indonesia untuk kalender kompetisi internasional, termasuk yang sekarang sedang berjalan. Seketika kolom komentar di berbagai platform media sosial tuh langsung meledak. Sayangnya, banyak banget akun-akun gak bertanggung jawab yang menggoreng isu ini secara liar, tanpa data yang valid dan tanpa research yang mendalam. Mulai dari tuduhan bahwa Megawati lupa kacang akan kulitnya lah, narasi bohong kalau dia sengaja menolak panggilan negara demi uang kontrak V-League lah, hingga spekulasi adanya keretakan hubungan dengan federasi. Apakah semua tuduhan itu benar? Jawabannya adalah sama sekali tidak. Pakai caps lock ya. Nah, hari ini hal inilah yang akan kita bahas. Mari kita bareng-bareng bersihkan lini masa dari hoax dan kita bongkar datanya secara logis. Siapin snack kalian, kita mulai. Oke lah, kita mulai dari fakta hukum yang terjadi di balik layar. Sebuah keputusan profesional enggak semerta-merta diambil lewat obrolan media sosial guys, melainkan melalui jalur birokrasi yang resmi. Megawati Hangestri bersama tim manajemennya telah melayangkan surat pengunduran diri secara tertulis, formal, dan profesional kepada pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PPPBVSI. Langkah ini membuktikan bahwa Megawati memiliki etika profesionalisme yang sangat tinggi sebagai seorang atlet. Respon dari pihak federasi pun sangat jelas ya. Ketua Umum PBVSI beserta jajaran pengurus secara terbuka menyatakan bahwa mereka telah menerima surat tersebut guys, memahami poin-poin yang disampaikan, dan yang paling krusial, PBVSI secara resmi menghormati dan mengizinkan keputusan pribadi Megawati. Ini adalah poin valid yang harus kita garis bawahi bersama-sama. Gengs, hubungan antara Megawati dan federasi berada dalam kondisi yang sangat harmonis dan saling mendukung kok. Nggak ada sanksi, nggak ada konflik, dan nggak ada juga aksi mangkir sepihak. Keputusan mundur ini disetujui oleh negara lewat federasi resminya. Jadi narasi yang bilang Megawati pembangkang adalah hoax yang sangat tidak berdasar. Dan selebihnya, konten-konten yang mengangkat isu ini dan memberitakan berita yang sangat hoax, ya demi views aja. Sekarang mari kita bedah alasan utama yang tertulis dalam komitmen masa depan Megawati, yaitu masalah kebugaran fisik dan keberlanjutan karir profesional jangka panjang. Kita hitunglah bersama-sama menggunakan data real aktivitas Megawati dalam 2 tahun terakhir deh. Jadwal bermainnya ini benar-benar di luar batas normal seorang atlet profesional, terutama yang ada di Indonesia. Bayangin aja, setelah berjuang habis-habisan dalam kompetisi V-League Korea yang sangat melelahkan secara fisik dan mental selama hampir 7 bulanan, Megawati nggak mendapatkan waktu istirahat sama sekali. Begitu mendarat di Indonesia, dia langsung menandatangani kontrak dan bertanding di kompetisi Proliga yang jadwalnya juga lumayan padat dan berpindah-pindah kota. Belum sempat menghela nafas pasca Proliga, dia harus langsung masuk ke pemusatan latihan nasional atau pelatnas, lalu terbang ke berbagai negara untuk membela timnas di ajang V-League, Challenge Cup, hingga kejuaraan tingkat Asia. Yang padahal pas pulang dari Red Sparks dia dalam keadaan cedera. Secara teori sport science, akumulasi menit bermain tanpa jeda istirahat yang ideal seperti ini adalah resep utama hancurnya karir seorang atlet akibat cedera fatal seperti ACL atau kerusakan meniskus. Di usianya yang kini memasuki masa keemasannya nih, Mega dan tim manajemennya harus mengambil keputusan pahit namun cerdas. Melakukan intervensi medis berupa istirahat total untuk memulihkan kondisi sendi, otot, dan staminanya. Ini bukan soal menolak negara, ini adalah soal menyelamatkan masa depan karir profesionalnya agar dia bisa membela Indonesia lebih lama lagi di masa depan gengs. Selain faktor medis dan kebugaran jangka panjang, poin kedua dalam surat resmi tersebut juga menyebutkan adanya rencana-rencana pribadi yang harus dipersiapkan oleh Megawati ke depannya. Kita sering banget lupa gitu bahwa di balik nama besar seorang Megatron di atas lapangan, Mega tetaplah seorang wanita biasa gitu ya, yang memiliki kehidupan pribadi, keluarga, dan rencana masa depan di luar dunia olahraga. Apalagi doi sekarang juga udah menikah kan. Menjadi atlet elit internasional menuntut pengorbanan waktu yang luar biasa besar guys, dimana ia harus terpisah ribuan kilometer dari keluarga dan orang-orang tercinta selama berbulan-bulan. Di fase kehidupannya saat ini, mengambil jeda dari agenda timnas yang juga cukup padat bisa memberikan ruang bagi Mega sendiri ya untuk menata kehidupan pribadinya, berkumpul bersama keluarga, dan mempersiapkan jangka panjang demi keseimbangan hidupnya gitu, work-life balance. Ya, setiap atlet profesional dimanapun, termasuk bintang-bintang dunia, sesekali pasti akan mengambil keputusan untuk absen dari timnas di musim-musim tertentu lah demi memulihkan kesehatan mental dan menata urusan personal mereka. Dan dunia menganggap hal itu sebagai sesuatu yang sangat wajar dan juga profesional.
Menurut Mimin, selain udah terorganisirnya sistem di sana, waktu mulainya juga masih Oktober. Pemulihan di Korea akan jauh lebih layak untuk Mega itu sendiri, gengs. Nah sekarang mari kita lihat dampak taktis dari mundurnya Megawati bagi skuad timnas putri Indonesia sendiri. Apakah ini akhir dari segalanya? Tentu tidak dong. Justru ini adalah sebuah berkah tersembunyi jika tim kepelatihan timnas jeli melihatnya. Kita harus jujur ya mengevaluasi bahwa timnas putri voli Indonesia saat ini ya menderita penyakit ketergantungan kronis pada sosok Mega. Setiap kali tim mengalami kebuntuan taktik, bola selalu diumpan ke Mega. Hal ini membuat variasi serangan kita sangat mudah dibaca oleh lawan di tingkat Asia, terutama Asia Tenggara. Dengan absennya Mega di sisa kompetisi tahun ini, pelatih timnas dipaksa untuk memutar otak dan merancang strategi kolektif yang baru. Ini adalah panggung emas bagi para spiker muda bertalenta Indonesia lah untuk ujuk gigi. Nama-nama seperti Mendy Holyoke, Ratri Wulandari atau para pemain muda potensial lainnya kini memiliki menit bermain yang melimpah untuk membuktikan kualitas mereka di level internasional. Absennya Mega ini secara tidak langsung akan mempercepat proses regenerasi dan mendewasakan mental bertanding para pemain pelapis. Sehingga nanti ya ketika Mega kembali ke timnas dalam kondisi fisik yang udah 100% prima dengan pengalaman yang bertambah, Indonesia akan memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih mengerikan dan tidak lagi bertumpu pada satu orang aja. Kesimpulannya, mundurnya Megawati Hangestri dari agenda timnas musim ini adalah keputusan yang sepenuhnya valid, gengs. Sah secara birokrasi dan sangat logis dari sudut pandang kesehatan maupun profesionalisme atlet. Tugas kita sebagai supporter lagi-lagi adalah berhenti memproduksi narasi-narasi negatif yang bisa menjatuhkan mental atlet kita. Ini udah sering banget Mimin ngomongin. Mari kita berikan ruang dan dukungan penuh gitu bagi Megawati untuk memulihkan fisiknya agar dia bisa tampil menggila gitu ya di Hyundai Hillstead dan membawa nama Indonesia tetap wangi di level elit dunia. Di saat yang sama mari kita alihkan energi positif kita ya untuk mendukung penuh perjuangan serikandi-serikandi muda timnas voli putri Indonesia yang akan berlaga dengan semangat baru. Jadi nggak usah neko-neko, udah yang positif-positif aja, kita kerja normal aja di kehidupan nyata dan dukung timnas kita serta atlet-atlet kita sebisanya. Oke lah, gimana analisis dan pandangan objektif kalian mengenai masa depan timnas tanpa kehadiran Megawati musim ini? Tulis opini cerdas dan diskusi sehat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa hype-nya dipencet juga. Silahkan subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Fin Station Reborn selanjutnya. See ya in the next video, gengs. Bye-bye. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to